Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwadas 02, Bapak Anak Waluyo IPD. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Kaliwadas 02. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara berbagi praktik pelatihan menggunakan TIK secara adaptif dalam pembelajaran yang nanti akan diisi oleh narasumber Bapak Darmawan Anwar SPD. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan dari jalan kegelapan menuju zaman yang terang ini, yakni dengan adanya ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara siang hari ini saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Anwar. Yang ketiga adalah penutup, tanya jawab plus penutup. Baiklah, untuk mengawali siang hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah acara ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua adalah pemaparan materi, yaitu tentang pelatihan dan pendampingan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Pada Bapak Darmawan Anwar kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Ya, di sini saya selaku narasumber ingin berbagi praktik baik tentang penggunaan TIK secara adaptif dalam pembelajaran subindikator 1.2.5 di Komunitas Belajar SD Negeri Kaliwadas 02. Sebelum saya mulai ke materi, saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti kalau saya seperti itu ya Bu. Biar nggak sepantun. Ya, aplikasi pintar banyak fitur. Membantu siswa belajar aktif. Belajar jadi lebih seru. Prestasi pun semakin insentif. Ya, intensif. Ya. Itu sedikit pantun dari saya Bapak Ibu, menghilangkan spanduk karena saya baru pertama kali ini berbicara di depan Bapak Ibu. Berikutnya perlu saya sampaikan Bapak Ibu, acara berbagi praktik baik ini yaitu adalah lanjutan dari pelatihan yang saya dapatkan pada tanggal 23 sampai tanggal 28 atau 5 hari di bulan September kemarin 2024 di Surakarta ya Bapak Ibu. Ya, di sana pelatihannya dinamakan on the in service training Bapak Ibu. Jadi pelatihannya di IHT atau IHT. Kalau sekarang ini yaitu tindak lanjutnya atau disebut OJK, on the job training, seperti itu Bapak Ibu. Nah, diantaranya ada berbagai praktik baik yang telah saya dapatkan ketika pelatihan maupun pengaplikasiannya di SD Kaliwadas 02. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelumnya ada nggak sih yang penasaran tentang subindikator 2.1.2.5? Penasaran atau enggak?
maksudnya kayak susah banget ya Bapak Ibu. Subindikator 1.2.5 itu adalah indikator yang ada dalam 4 kompetensi guru dan dosen. Kompetensi guru dan dosen yang ada di undang-undang, ada yang tahu Bapak Ibu? Enggak ada. Yang pertama itu ada pedagogik, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada profesional, yang keempat kepribadian nih Bapak Ibu. Nah, jadi di indikator di pedagogik itu ada indikator namanya indikator 1.2.5 seperti itu Bapak Ibu. Yang dimana di situ membahas tentang penggunaan TIK secara adaptif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan ke materi ya Bapak Ibu. Nah, sebelum materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal Bapak Ibu. Nama saya Darmawan Anwar, wali kelas 4 SDN Kaliwadas 02. Nah, berikut bisa dibaca tentang CV saya. Nah, sebelum kita ke materi Bapak Ibu, karena ini penggunaan teknologi, ice-breaking-nya menggunakan teknologi juga nih Bapak Ibu. Perangkatnya sudah disiapkan Bapak Ibu. Nah, jadi di ice-breaking kali ini sebelum kita masuk ke materi, ice-breaking-nya itu menggunakan aplikasi bernama Wordwall. Mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu. Sudah familiar. Nah, monggo silakan dibuka perangkatnya. Saya sudah share di grup SD. Bisa dibuka untuk ice-breaking yang Wordwall. Nah. Nah, jadi petunjuk penggunaannya simpel saja Bapak Ibu. Silakan dimasukkan nama Bapak Ibu di aplikasi. Nah, terus nanti di start. Nah, di situ tugasnya Bapak Ibu sekalian ini untuk mencari aplikasi-aplikasi yang ada dan bisa dipakai untuk melaksanakan pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu, ada 5 nama aplikasi. Silakan dicari. Di start, boleh di start. Nah, mencari aplikasi, nama aplikasi. Ada 5 nama aplikasi. Ya. Nanti nggak usah diulang ya Bapak Ibu, kalau misalkan waktunya sudah habis, nggak usah diulang. Ya. Mencari nama aplikasi yang Bapak Ibu ketahui yang bisa untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan ada 5. Google Workspace. Kalau enggak buka Wordwall nanti ditulis ini.
Ada yang sudah ketemu 5? Gak apa-apa. Tulisannya cilik. Last time and workboard, open workspace. Barangkali ada yang menemukan Canva spin the bin. Kumu papa mas. Mana kumu papa? Tanpa susun, bila lupa. Kopet anak. Ya nanti untuk yang waktunya habis gak usah diulang ya Bapak Ibu, biar kita lanjut. Ini biar konsentrasi. Aku sih balik ya. YouTube. Ini ada banyak 5 ke. Ya, alhamdulillah ada yang nemu, berarti nggak sisa-sisa. Iya. Ya, alhamdulillah. YouTube, Canva, Word, Google Space. Oh, YouTube-nya ketemu. Alhamdulillah. Sudah? Iya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti yang masih penasaran bisa dicoba lagi setelah acara selesai nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi itu contoh-contoh aplikasi atau web yang dapat digunakan untuk melakukan atau mendukung pembelajaran ini Bapak Ibu. Saya rasa sudah familiar semua atau ada yang masih belum pernah buka webnya Bapak Ibu? Sudah pernah buka semua? Baru buka. Oh, baru pernah buka, ada yang baru pernah, ada yang belum pakai. Ya, FYI for your information. Kemarin waktu di Solo tanggal 23 sampai 28 itu saya ditugaskan untuk mencari fitur-fitur atau web yang bisa dipakai untuk melaksanakan atau pendukung pembelajaran Bapak Ibu. Nah itu mencarinya itu 1 hari Bapak Ibu, dari jam 8 sampai jam 4, kemudian dipresentasikan. Hari berikutnya baru membedah fitur-fiturnya Bapak Ibu. Fitur-fitur yang ada di dalam web itu apa saja kita presentasikan. Nah hari terakhir atau hari keempat sebelum terakhir ya Bapak Ibu, itu kita membuat media berbasis teknologi. Nah, lalu mempresentasikan, dan hari terakhir hari kelima itu penutupan atau ada pretest namanya nih Bapak Ibu. Nah,
Setelah itu trainingnya lanjut secara on the job, OJT atau on the job training. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Fitur-fitur TIK yang digunakan atau dikemas dalam microset. Ya Bapak Ibu, waktu kemarin di Solo saya mengambil berdasarkan diskusi dengan teman-teman kelompok saya aplikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada Canva. Nah, fitur yang saya pakai itu ada PowerPoint interaktif. Jadi di Canva saya memanfaatkan fitur tentang PowerPoint interaktif. Yang kedua ada live worksheet. Nah itu fitur yang saya manfaatkan itu untuk LKPD online. Yang ketiga ada aplikasi atau web Wordwall. Saya gunakan untuk evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir ada yang namanya AnyFlip. Itu semacam kita membuat e-book secara online. Jadi kita melihat buku secara online. Nah itu saya terapkan fiturnya untuk bahan ajar. Nah Bapak Ibu sekalian, fitur-fitur atau aplikasi yang telah saya buat ini, yang bukan saya membuat aplikasinya ya, tapi saya mengaplikasikan fitur-fiturnya untuk pembelajaran. Bisa Bapak Ibu lihat di microset atau web mini yang saya buat juga. Mungkin bisa dibuka sebentar Google Chrome-nya Bapak Ibu. Google Chrome. Nah, ditulis s.id/sdn kali wadas 02 s.id/sdn kali wadas 02. Kecil besar sama aja, bisa semua ya, enggak tanpa spasi semua. s.id/sdn kali wadas 02. Sudah bisa dibuka s.id ya. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan microset yang saya manfaatkan untuk pembelajaran lebih mudah. Sebab apa Bapak Ibu? Kita hanya menuliskan link yang sangat simple. Linknya s.id/sdn kali wadas 02. Jadi saya kira ini dapat mempermudah untuk membuka aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, contoh di sini Bapak Ibu ada PPT yang telah saya buat untuk menunjang pembelajaran. Bisa langsung diklik saja. Nah, ketika sudah diklik nanti akan membuka langsung masuk ke dalam PowerPoint. Seperti itu Bapak Ibu. Sama bawahnya juga ada LKPD. Memakai live worksheet itu juga tinggal diklik saja. Nah, saya kira ini dapat mempermudah dalam proses pembelajaran yang dilakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Sudah bisa dicoba semua ya? Berarti saya lanjutkan. Dalam pembelajaran saya juga menggunakan perangkat penunjang yang ada di sekolahan. Contohnya, yang pertama ada perangkat Chromebook. Yang kedua tentunya membutuhkan perangkat atau perangkat penunjang internet yang kedua. Nah, lanjut ke situasi Bapak Ibu. Situasi yang saya amati di SDN Kaliwadas 02 khususnya di kelas 4. Masalah-masalah yang saya temukan yang pertama itu adanya atau masih kentalnya pembelajaran
hanya menggunakan metode ceramah. Yang kedua, itu pembelajarannya hanya fokus menggunakan modul ajar. Yang ketiga, pembelajarannya tidak berpusat pada siswa atau masih guru menjelaskan materi terus seperti itu. Yang kedua, tidak sesuai dengan zaman. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui pembelajaran abad 21. Ada yang pernah dengar pembelajaran abad 21? Iya. Ya. Ciri-cirinya apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang 4C itu. Oh ya, ada 4C. Yang pertama ada collaboration, critical thinking, terus communication, yang terakhir collaboration udah. Yang terakhir ya itu nih Bapak Ibu. Dan salah satu cirinya juga Bapak Ibu, pembelajaran abad 21 itu adalah melek teknologi. Berarti di abad ke-21 ini baik guru maupun siswa harus melek terhadap teknologi, karena kalau tidak mengikuti perkembangan zaman atau pembelajaran abad 21 ini, baik guru maupun siswanya akan tertinggal. Inovasinya juga pasti akan berkurang. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Untuk yang kedua, tadi situation pertama ya Bapak Ibu. Situasinya seperti itu, teks atau tugas. Tugas yang pertama itu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di SDN Kaliwadas 02. Di SD Kaliwadas 02 ini alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan Chromebook. Maka dari itu ini juga bagian dari pemanfaatan fasilitas yang ada. Yang kedua, pembelajaran abad 21 ya tentu tadi sudah kita singgung. Yang ketiga, pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada siswa. Ya, tugas saya sebagai guru atau sebagai berbagi praktek baik ini ada 3 yang saya buat. Selanjutnya ada action atau aksi. Aksi ini saya lakukan di kelas 4 fase B, jumlah siswanya ada 10, materinya tentang IPAS, pendekatannya menggunakan TPHJK, metode pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Itu Bapak Ibu, ini ada sedikit video saya mengajar dan menggunakan teknologi. Bapak Ibu bisa simak sebentar ya Bapak Ibu, mohon izin. Nanti untuk yang saya bagikan kertas, mohon izin untuk mengamati sebentar video yang sudah saya putarkan. Benar. Betul ya Mbak? Betul itu. Ya. Ini juga mohon maaf nanti di pertengahan video ada kesalahan teknis, suaranya tidak masuk. Gak apa-apa, saya sudah konsultasi katanya gak apa-apa. Karena waktu itu saya ngambil charger, keluar sebentar. Nah karena keluar otomatis mic-nya mati, jadinya tidak terekam. Seperti itu. Gak apa-apa, tapi pembelajarannya tidak terlihat.
Sekarang kita akan belajar tentang IPA ya pelajarannya ya hari ini ya. Seperti yang sudah untuk materi kita masuk di materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan subtema bagian tumbuhan. Oke, nah, kita lanjutkan. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap. Ayo, yang pertama kita lakukan berdoa bersama-sama. Tadi siapa yang berangkatnya telat? Bima. Oke, karena Mas Bima berangkatnya telat, silakan Mas Bima untuk menyiapkan teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kesepakatan doa. Masih ingat dengan kesepakatan kelas 4? Ya, silakan. Ini kita memakai perangkat robot, jadi kita sudah memakai alat rambutnya sudah siap. Sudah dibuka, sudah nyala. Nanti kita bisa lanjutkan. Akan menyanyikan wajib dari Sabang sampai Merauke. Karena kita menyanyikan lagu wajib, silakan untuk anak-anak berdiri sikap sempurna. Ya, jadi yuk. Nanti dari ini ya, kita dimakai ya. Boleh duduk. Ya, oke ya. Kalau ingat pembelajaran sebelumnya, minggu kemarin kita belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Pertanyaan yang pertama, apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Ada yang tahu? Ya kan? Sama-sama? Oh, kalau tumbuhan tidak bisa secara luas. Tapi kalau hewan dan manusia bisa berbeda. Selain kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dengan baik dan yang kedua, bisa menganalisis fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan baik dan manusia dengan tumbuhan. Makanya kalau dulu kita akan belajar tentang fungsi-fungsi bagian dari tumbuhan itu. Ya, ini sudah sangat belum? Ya, yang sudah. Ada yang belum? Nah, kenapa belum? Oh, oke. Untuk nanti untuk menyemangati teman-teman yang belum sarapan, kita tekuk semangat bersama-sama. Yuk, nanti dulu. Tekuk semangat. Latihan konsentrasi terlebih dahulu. Yuk, semuanya berdiri. Hadap kanan kiri. Gerak. Panjang. Pendek. Pendek. Gendong. Ayo lagi. Panjang. Pendek. Pendek. Tepuk. Ada yang tepuk? Silakan. Nah, ini mohon maaf karena kesalahan teknis. Ini membagikan sticky note untuk menjawab pertanyaan pemantik.
ini menggunakan YouTube nih Bapak Ibu. Materinya tentang bagian-bagian tumbuhan, itu eksperimen, video eksperimen. Nah, ini menulis pertanyaan pemantik menggunakan sticky note. Selanjutnya membacakan hasil yang sudah ditulis. Masih sama, saya lanjutkan biar cepat. Nah, selanjutnya ini penggunaan teknologi. Yang pertama ada HR, menggunakan HR dan juga menggunakan LKPD online. Nah, itu sudah menjelaskan cara menggunakan LKPD online di web live worksheet. Nah, ini dilanjut untuk mengamati AR atau augmented reality. Nah, ini menggunakan microset juga ya Bapak Ibu. Jadi satu website tinggal klik kita langsung buka web yang lain. Nah, di sini ada AR tentang bagian tumbuhan atau tumbuhan utuh lah ibaratnya. Kita bisa mengamati secara virtual. Nah, bisa digerak-gerakan juga. Untuk LKPD-nya juga ini bisa di drag Bapak Ibu. Jadi kalau sini tulisannya buah, kita bisa ngambilnya gambar buah untuk taruh di sini. Dan terus kita tulis fungsinya. Selanjutnya ini ada presentasi. Presentasinya gallery walk, jadi muter, ada yang jaga, ada yang muter. Mempresentasikan hasil teman LKPD-nya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, ini sudah selesai presentasinya. Nah, ini tanya jawab seputar materi setelah LKPD. Nah, setelah itu ini sudah kegiatan akhir, yaitu mengerjakan soal evaluasi menggunakan aplikasi Wordboard. Oh, tadi itu bernyanyi dulu ya Bapak Ibu. Sedikit bernyanyi sekalian penguatan. Setelah melakukan penguatan materi ditutup dengan evaluasi. Ini sama kayak yang tadi Bapak Ibu, masukkan nama terus tinggal bermain. Ini kalau mau coba Wordboard-nya juga saya pakai yang
mode masih chess atau nanti pertanyaannya di bawah sini, nanti orangnya itu memilih kamarnya itu berisi jawaban yang benar. Kalau mau mencoba bisa di Microsoft ya. Nah ini sudah selesai. Nah ini terus refleksi dan kesimpulan. Di sini juga saya sekalian menanyakan testimoni tentang belajar menggunakan TIK. Salah satu testimoninya yaitu menanyakan kegiatan yang paling seru gitu. Ya, pembelajarannya sudah selesai. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Terakhir yaitu tentang hasil penggunaan TIK dalam pembelajaran membuat siswa yang pertama Bapak Ibu lebih aktif karena rasa ingin tahunya itu tinggi. Yang kedua ada antusiasme dalam melaksanakan tugasnya itu beda Bapak Ibu. Kalau perintah anak-anak buka buku sama membuka link yang ada di Microsoft itu antusiasnya beda, lebih antusias yang memakai perangkat teknologi. Terus selanjutnya anak-anak juga mendapat pengalaman belajar yang baru karena menggunakan sesuatu yang belum pernah dipakai. Kayak game itu kan cukup seru untuk anak-anak, dan juga nonton video itu walaupun sekarang sudah biasa, tapi menurut anak-anak tetap seru, pengalaman baru seperti itu. Jadi refleksi untuk siswa sudah ada di video. Alhamdulillah siswanya senang. Terus juga ada beberapa kegiatan yang mereka sukai, yaitu yang game itu ya, mereka juga menyukai. Terus refleksi untuk guru. Sebenarnya untuk sticky note itu sebenarnya awalnya tadi mau online pakai Google Jamboard. Nah tapi karena kelas 4 saya rasa baru memegang laptop, kemungkinan kesulitan untuk mengakses Google Jamboard ya, membuat sticky note online-nya cukup susah karena memakan waktu. Saya takutnya jadi saya tidak jadi memakai sticky note online. Saya buat sticky note biasa agar mereka juga ada gerak sedikit ya, setelah nulis gerak maju ke depan untuk menempel seperti itu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga berbagi praktik baik ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Darmawan Anwar. Semoga nanti kita bisa menerapkannya di kelas kita di ibu bapak-bapak. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya oleh moderator. Ini saya tertarik sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Darman bisa saya ikuti minimal
ada gambaran untuk tindak lanjut selanjutnya. Ya, tapi tetap nanti mohon ada bimbingan minimal anak etik sehingga perlu ada tindak lanjut dari pembina terutama di Pak Dapan untuk menindaklanjuti tentang pelatihan ini baik itu mungkin sekolah ataupun di rumah. Jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya izin menanggapi. Terima kasih Pak Abdul Hanan atas masukannya. Yang pertama Pak Hanan, saya ini menggunakan aplikasi yang gampang Pak Hanan. Jadi udah template gitu. Kita tinggal memasukkan materi-materi sebenarnya. Kalau kita mau membuka dulu, insya Allah itu kita akan langsung tahu. Karena media yang saya pakai itu webnya itu gampang-gampang. Contohnya kayak Canva, ibaratnya kita hanya mengganti tulisan. Seperti bikin presentasi tentang berbagai praktik baik ini saya dadak tadi pagi jam 4 saya bikin, jam 5 selesai, alhamdulillah jadi. Karena tinggal ganti-ganti tulisan saja makanan. Insya Allah mudah sekali kalau kita mau berusaha mau mencoba membuka webnya dulu itu sudah alhamdulillah. Yang kedua ini ada word wall itu juga sudah template makanan. Kita tinggal pilih permainannya, tebak-tebakan atau game apa. Insya Allah mudah. Jadi tinggal dibuka, kita pilih permainannya apa, kita masukkan soal-soal untuk evaluasi atau untuk asesmen di awal pembelajaran juga sangat bisa. Terus untuk live worksheet mungkin ini agak sedikit ribet karena kita harus mendesain dulu di Canva. Setelah selesai desainnya baru kita upload di website live worksheet. Nah, di situ ada tool-toolnya banyak. Kalau itu mungkin agak sulit ya. Mungkin rekomendasi saya kalau misalkan mau belajar itu yang pertama Canva karena sangat berguna sekali, kita bisa bikin PowerPoint, video, pembelajaran dan masih banyak lainnya. Yang kedua word wall. Mungkin kalau evaluasi sangat gampang pakai word wall, langsung jawabannya juga salah betulnya sudah ada, nilainya juga langsung keluar seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ke Pak Hanan. Kalau mau mencoba silakan mencoba Canva atau word wall terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak dari saya pribadi, ini untuk pembelajaran di kelas 1 apakah bisa pakai aplikasi kayak gitu Pak? Terus aplikasi apa yang enak digunakan untuk belajar kayak membaca, berhitung itu yang termudah aja itu Pak? Turun. Ya, Mbak Wiwin, terima kasih atas atas pertanyaannya. Untuk kelas 1 sendiri ya Mbak Wiwin, itu kan kalau kita mau mengajar membaca atau berhitung, nah kalau dilihat di buku itu kira-kira bukunya desainnya menarik nggak Mbak? Iya menarik ya. Nah kita bisa buat desain juga dengan Canva. Nah agar kita mengaplikasinya dengan teknologi gimana? Nah kita menggunakan live worksheet. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah membuka live worksheet saya, nah kemungkinan kalau anak kelas 1 kalau hanya ngedrag, diklik, didrag ke sampingnya menjodohkan seperti itu, bisa nggak Bapak Ibu? Kayaknya bisa nih. Nah sambil dipandu. Nah kalau saran saya kalau mau lebih mengedepankan teknologinya, selain kita membuat desain yang menarik, misalkan angka 1 kita kan di situ ada elemen-elemen, misalkan angka 1 kayak apa gitu ya biasanya ya. Nah mengenalkannya seperti itu. Nanti untuk mengerjakan misalnya angka 1 ditambah 1 sama dengan berapa, kita bisa gunakan live worksheet. Nah desainnya tetap dari Canva seperti itu. Mungkin itu saja Mbak gambaran kecilnya. Untuk selanjutnya barangkali ada yang lain. Ini saya. Oh iya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya saya tidak salah orang ketika saya menugaskan mewakilkan SD Kerewedas 2
untuk mengikuti pelatihan ICT. Ini merupakan kegiatan berkelanjutan. Yang pertama, in-house training. Waktu itu Dharma mengikuti di Solo selama 5 hari. Nah, setelah di Solo, untuk lebih mendalami kegiatan materinya, diadakan diseminasi best practice, praktek yang terbaik ketika pembelajaran. Hasilnya seperti itu. Kami dapat info tentang penggunaan IT dalam pembelajaran, bukan hanya model PowerPoint dan YouTube Talk, akan tetapi lebih dari itu ada live worksheet, ada word, dan juga ada Anyflip, yang semua itu bisa digunakan dalam pembelajaran. Berkaitan dengan itu, mestinya informasi yang bagus ini nanti setelah sekolah kita beres semua, ya saya mohon kekompakan teman-teman dan kesediaan Dharmawan untuk lebih menyisakan waktunya membina teman-teman agar teman-teman itu semua pada melek teknologi, sehingga fasilitas yang diberikan pemerintah pada SD kita, termasuk 15 Chromebook dan 1 laptop yang terbaru, dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal. Obsesi saya nanti setiap hari dalam setiap minggu per kelas, maksudnya setiap minggu satu kelas itu berada di lab komputer. Itu diupayakan dilaksanakan secara maksimal. Untuk sementara saya menganjurkan guru kelas 4, 5, 6 untuk mengambil salah satu harinya, diantaranya hari Senin, Selasa, dan Rabu, untuk kegiatan di lab komputer. Kegiatannya apa? Orang pun dengan YouTube Talk, orang dengan website sing orang perlu, tapi kita lebih banyak memanfaatkan program aplikasi yang tadi disebutkan Dharmawan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya Pak Amin. Insya Allah kalau dimintai tolong untuk kita belajar bersama ya. Saya sebenarnya juga masih belajar. Soalnya kalau misalkan seperti ini, kalau tidak dipraktekkan dan tidak kita belajar setiap update-nya, itu juga kita pasti akan tertinggal. Seperti itu. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Sudah cukup Ibu, Bapak? Ya, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Ya, mungkin ada kata-kata dari saya Mbak Wimin. Monggo Pak. Ini terakhir Pak. Kata-kata
kata-kata ya. Kata-kata biasanya kalau itu kan ada kata-kata hari ini ya. Inovasi tak kenal usia, mari menjadi guru yang selalu relevan dengan zaman. Seperti itu nih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya nih Bapak Darmawan Anwar. Semoga kita bisa menerapkannya di kelas kita. Kita saling berbagi, ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ini, monggo Bapak Ibu lembar observasi proses pembelajaran yang tadi mohon diisi, ya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.